Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Sinda Nura Najmin Nisa, NIM 30701900053. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatonah Ayu Dinar Melati. Pertanyaan yang pertama, jelaskan metode flooding pada pemaparan bertahap atau gradual exposure. Jadi, metode flooding sendiri merupakan salah satu metode dari terapi perilaku yang menangani penderita fobia. Jadi, metode flooding ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takut dalam diri penderita. Dengan cara, klien ini dihadapi secara langsung stimulus yang menjadi sumber ketakutannya. Sumber ketakutannya ini bisa berupa objek, bisa berupa benda, situasi, atau yang lainnya. Jadi, dengan dihadapi secara langsung, individu ini, si penderita ini bisa memikirkan bagaimana cara untuk beradaptasi dengan fobia yang dimilikinya dan bisa mempersiapkan dirinya ketika suatu saat nanti ia akan dihadapi secara langsung apa yang menjadi fobianya tersebut. Lalu, teknik dalam metode flooding ini ada dua. Yang pertama ada teknik imaginary, yaitu membayangkan situasi atau objek yang ditakuti. Jadi, teknik imaginary ini, penderita diminta untuk membayangkan apa yang menjadi fobianya, apa yang menjadi hal yang ditakutinya. Lalu, penderita juga diminta untuk memikirkan bagaimana akibat jika ia memiliki fobia yang dimilikinya tersebut. Contoh seperti penderita fobia kucing. Jadi, penderita diminta untuk diminta untuk membayangkan ia menggendong kucing, mengelus kucing, mendekati kucing, seperti itu. Lalu diberitahu akibatnya jika ia memiliki fobia kucing. Kucing itu keberadaannya dapat ditemukan di mana-mana. Dan pasti setiap hari kita akan menemukan kucing. Jadi, jika penderita memiliki fobia terhadap kucing yang mana setiap hari dapat ditemui, baik di jalan maupun di gedung-gedung, itu justru akan mengganggu kegiatan sehari-harinya sendiri, seperti itu. Lalu teknik yang kedua ada in vivo, yaitu menghadirkan stimulus yang ditakuti. Nah, setelah penderita diminta untuk membayangkan, penderita selanjutnya memasuki tahap dihadirkan langsung secara langsung apa yang menjadi fobianya tersebut. Contoh seperti fobia kucing seperti tadi, ia diminta berhadapan secara langsung dengan kucing. Nah, tugas dari terapisnya itu adalah mengawasi dan mengamati bagaimana perubahan sikap yang terjadi pada diri penderita, seperti misal pada periode terapi awal, penderita mengalami seperti gemetar tubuh yang hebat, keringat yang berlebihan, rasa cemas di raut mukanya. Lalu setelah berbulan-bulan melakukan terapi tersebut, terapis juga mengamati misal seperti perubahan yang signifikan dalam diri penderita, misal seperti penderita sudah tidak mengalami gemetar, wajah sudah tidak cemas, dan lain sebagainya. Berikut adalah referensinya. Lalu pertanyaan yang kedua, terdapat dua teori tentang hubungan akulturasi dengan penyesuaian diri, yaitu teori peleburan atau melting pot teori dan teori bikultural atau bikultural teori. Berikan contoh dari teori tersebut. Menurut Griffith,
dalam Nevitt, Ratus, dan Green tahun 2005, terdapat dua teori tentang hubungan akulturasi dengan penyesuaian diri. Yaitu yang pertama ada teori peleburan atau melting pot theory. Jadi teori peleburan ini menyatakan bahwa adanya proses akulturasi dari kebudayaan asli dengan kebudayaan yang ditempatinya sekarang. Seperti contoh pada masyarakat Hispanik Amerika. Masyarakat Hispanik Amerika itu aslinya adalah warga Spanyol yang pindah ke Amerika. Nah, masyarakat Hispanik Amerika ini nantinya akan melebur. Jadi dengan melebur dengan kebudayaan Amerika, dengan seperti contoh mengubah bahasa pokoknya sehari-hari yang dulu adalah bahasa Spanyol, kemudian diganti menjadi bahasa Inggris. Dan juga masyarakat Hispanik Amerika juga ikut menerapkan kultur-kultur yang ada di Amerika. Lalu yang kedua ada teori bikultural atau bicultural theory. Jadi teori ini mengatakan bahwa adanya memadukan dua kebudayaan menjadi satu, seperti masyarakat imigran. Jadi masyarakat imigran cenderung biasanya tetap menerapkan kebudayaan aslinya, tetapi juga tetap menerapkan, tetapi kebudayaan aslinya ini dipadukan dengan kebudayaan yang ditempatinya sekarang. Seperti itu. Berikut adalah referensinya. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana penerapan coping stress pada problem focus coping dan emotion focus coping? Jadi, coping stress ini ada dua. Yang pertama ada problem focus coping. Jadi, problem focus coping itu jadi individu dihadapkan secara langsung apa yang menjadi sumber stresnya, apa yang menjadi sumber permasalahannya. Dan dengan begini, individu juga bisa memikirkan bagaimana cara yang terbaik agar permasalahan yang dihadapi ini selesai. Nah, problem focus coping ini bisa diterapkan pada pelajar yang merasa stres akibat deadline tugas. Jadi deadline tugas yang ketika mendekati deadline tugas, biasanya pelajar itu langsung mengerjakan tugas yang dimiliki sebelum deadline tugas berakhir. Lalu yang kedua ada emotion focus coping. Emotion focus coping ini lebih mengacu kepada emosional si individu. Jadi emotion focus coping ini seperti mengubah pola pikir, mengubah emosi individu, dan mengajak individu untuk melihat sisi baik dari permasalahan yang ada, agar tidak terlalu memikirkan permasalahan yang dimiliki. Jadi emotion focus coping ini bisa dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada orang lain untuk mengurangi beban masalahnya. Namun, emotion focus coping ini cenderung bersifat sementara karena tidak menghadapi masalahnya secara langsung. Jadi masalah itu tetap masih ada, hanya saja yang berubah adalah emosi dan pola pikir dari individu sendiri. Berikut adalah referensinya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.